Salam Patunggilan. Saudara-saudaraku yang kami kasih, ibu bapak dan anak-anak semuanya, puji Tuhan sore hari ini kita bisa berkumpul dan kita beribadah di dalam keluarga kita. Puji Tuhan, mari ibadah ini kita landasi dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha murah dan Bapa yang maha kasih, Bapa yang kudus dan Bapa yang maha tahu, terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Sore hari ini Bapa kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Kami bersyukur atas kasih setiamu, kami bersyukur atas berkat-Mu, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Bapa telah mengumpulkan kami semuanya dalam keadaan selamat. Kami rindu Tuhan berfirman bagi kami dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah pada sore hari ini sepenuhnya kami landaskan di dalam nama Allah Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah. Sore hari ini kita persiapkan Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca dan renungkan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Bapa memberkati kami, menolong kami, dan menyediakan kebutuhan kami yang paling hakiki, yaitu firman Allah. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Bapa Surgawi, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang akan kami dengar, akan kami baca, akan kami geluti bersama-sama, bisa benar-benar bertumbuh subur, berakar kuat, berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Pinatua Liswan Nobi, yang akan menaburkan firman-Mu pada sore hari ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, pakai Ibu Liswan untuk mampu menyebarkan dan mengabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin.
Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian sabdanya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, puji syukur kita kepada Tuhan Yesus karena atas kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tema daripada renungan kita pada saat ini yaitu memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di Kabupaten Malang dan seluruh dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita semua memasuki suatu tradisi baru, yaitu tradisi 3M. Dan saya yakin semuanya pasti sudah mengetahuinya, apa tradisi 3M itu. Yaitu tradisi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain tradisi-tradisi tersebut, di Indonesia dan juga di Kabupaten Malang, punya tradisi budaya yang juga sangat unik dan juga merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malang. Antara lain seperti tradisi Grebek Tirto Arji, yaitu suatu tradisi yang dilakukan oleh suku Tengger, yang dilakukan untuk pengambilan air suci di pemandian air wisata Wendit. Tradisi ini tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun demikian, karena ini tradisi, kita sebagai jemaat maupun sebagai gereja tentunya hanya menjadikan itu sebagai suatu pengetahuan dan mengambil hal-hal positif dari setiap tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di lingkungan kita tentunya. Selain tradisi tersebut, masih banyak lagi tradisi seperti tradisi petik laut di pantai Sendang Biru, yang mungkin di antara kita pernah ke sana ketika tradisi itu dilakukan, di mana para nelayan melaksanakan ucapan syukur atas rezeki ataupun hasil panen ikan yang melimpah selama setahun. Kemudian tradisi di Sulawesi, yaitu tradisi ritual tempe, yaitu tradisi pengantaran telur maleo tumpe sebanyak 85 butir yang dibungkus dengan daun palem, kemudian diinapkan semalam untuk diantarkan ke pulau seberang dengan tujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan juga mencegah terjadinya bencana alam. Dan tradisi yang lain yaitu tradisi yang juga sama-sama kita ketahui bersama oleh tradisi GKJW, yaitu tradisi undu-undu,
yaitu tradisi persembahan kepada Tuhan yang dilaksanakan setiap 2 tahun, setiap 6 bulan sekali. Dan dalam setahun berarti dilaksanakan selama sebanyak 2 kali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, inilah tradisi-tradisi yang terjadi saat ini dan juga terkait dengan tradisi masyarakat ataupun umat Farisi maupun umat Yahudi saat itu, yaitu tradisi mencuci tangan sebelum makan. Itu yang kemudian menjadi persoalan pada pembahasan renungan kita saat ini, di mana orang Farisi dan ahli Taurat berani-beraninya menegur Tuhan karena membiarkan murid-muridnya tidak melakukan tradisi mencuci tangan sebelum makan. Ini suatu hal yang menurut saya suatu hal yang luar biasa. Seorang ahli Taurat, orang Farisi berani menegur Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun menghadapi jemaat ataupun umat yang seperti ini, Tuhan tidak melakukan hal-hal yang langsung menghentikan ataupun langsung menghukum orang Farisi maupun ahli Taurat ini. Permasalahan yang kedua adalah Tuhan juga kemudian menyalahkan orang Farisi dan ahli Taurat karena lebih mengutamakan tradisi daripada perintah Tuhan. Bahwa tidak wajib menghormati orang tua jika sudah melakukan untuk Tuhan. Ini tentu suatu hal yang tidak patut untuk diteruskan menjadi suatu tradisi atau budaya bagi jemaat maupun bagi umat kita saat ini maupun selanjutnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, permasalahannya apa Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Ini kadang-kala membuat kita semua menjadi semakin bingung. Sebenarnya apa yang lebih utama? Apakah tradisi atau perintah Tuhan? Atau tradisi yang sesuai dengan perintah Tuhan? Ini yang kadang-kala membuat jemaat semakin bingung dan kadang-kala melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Tentu akan kita bahas bersama-sama pada renungan saat ini. Dan untuk memahami ini semua, kita perlu memahami satu persatu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi atau adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adat istiadat adalah kebiasaan yang turun-menurun, yang diyakini mempunyai kebenaran, dan dilakukan sejak zaman dahulu kala dan sampai saat ini. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, pada pembahasan ini kita juga perlu memahami apa perintah Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah 10 hukum. 10 hukum mungkin kita semuanya sudah hafal, atau mungkin juga ada yang tidak paham ataupun tidak hafal sama sekali. Oleh sebab itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita ingatkan bahwa 10 hukum itu adalah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung apapun. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan hukum yang kedua adalah yang merupakan hukum yang dikeluarkan Tuhan pada masa perjanjian baru, yaitu hukum yang terutama, yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya marilah kita memahami alasan kenapa murid Yesus melanggar tradisi Yahudi atau tradisi orang Farisi, yaitu mencuci tangan. Yang pertama, karena tradisi itu sifatnya fakultatif.
artinya tidak diwajibkan. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kemudian, tradisi itu dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan manusia. Kemudian, yang ketiga, tradisi itu tidak mempunyai sanksi. Jadi bila mana tidak dilakukan, sanksinya tidak apa-apa. Itu yang menyebabkan sehingga mungkin murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan tradisi mencuci tangan tersebut. Kemudian tradisi mencuci tangan itu merupakan ajaran manusia dan bukan ajaran Tuhan, sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan dan tidak perlu untuk dipermasalahkan. Tapi bagi orang Farisi maupun ahli Taurat, ini suatu persoalan besar buat mereka. Tapi bagi murid Tuhan Yesus dan bagi Tuhan Yesus sendiri, ini bukan sesuatu hal yang patut untuk dipermasalahkan. Dan ini terjadi pada saat sekarang ini. Kadangkala kita manusia seringkali mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu, tetapi mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi sehingga ke depannya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, agar lebih fokus kepada perintah Tuhan daripada kepada tradisi yang kadangkala membuat kita melupakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kemudian alasan kenapa orang Farisi atau ahli Taurat mengutamakan tradisi daripada perintah Tuhan, itu yang pertama karena mereka kurang memahami Tuhan dengan baik. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat ini jelas-jelas orang yang sangat memahami kitab, mulai kata demi kata pasti paham sekali. Tapi karena begitulah orang Farisi merasa lebih pintar daripada Tuhannya sendiri. Kemudian karena adanya kesombongan rohani dan juga karena iman percaya mereka tidak berdasarkan pada penyerahan total kepada Tuhan, tapi hanya kepada kepentingan dan pengetahuan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kemudian apa kira-kira tradisi yang dikehendaki oleh Tuhan? Yaitu tradisi tentunya yang sesuai dengan perintah Tuhan dan sesuai dengan hukum Tuhan yang dimaksud di dalamnya adalah 10 hukum dan hukum kasih. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan, yaitu kita tidak hanya dengan beribadah, tapi juga dengan melakukan perintah Tuhan dan bukan ajaran manusia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, akhirnya sebelum mengakhiri renungan kita ataupun khotbah pada saat ini, saya simpulkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mampu membedakan mana perintah Tuhan dan mana yang menjadi tradisi, dan ke depan selanjutnya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengutamakan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Shalom, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selanjutnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 369 A, bait 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Walaupun kami anak-anak-Mu selalu tidak setia di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini kami hendak mendoakan bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, yang juga berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan masalah sosial lainnya ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh tidak berdaya dengan kondisi saat ini, tapi kami percaya ketika Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, pasti semua masalah, pasti semua kekhawatiran kami dapat Engkau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami selanjutnya boleh ada damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini juga kami mendoakan gereja kami dengan seluruh program rencana kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan, yang saat ini akan persiapan untuk penyusunan PKT 2021 ya Tuhan. Berikan kami kemampuan menyusun program-program yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau dan sesama kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, pada saat ini juga kami mendoakan jemaat kami satu persatu ya Tuhan, mungkin saat ini sedang mengalami masalah-masalah keluarga, masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya ya Tuhan. Kami sungguh tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan mereka satu persatu ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau berkunjung, Engkau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Dan di dalamnya mereka punya kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan mereka seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa kehidupan kami selanjutnya Tuhan, seluruh program rencana kami selanjutnya, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh senantiasa seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk seluruh majelis jemaat, Bapak pendeta ya Tuhan, dan seluruh petugas dan pengurus gereja ini ya Tuhan. Berikan kami semua kemampuan dan kesungguhan untuk melayani Engkau, sehingga pelayanan yang kami berikan senantiasa boleh seturut dengan kebenaran firman-Mu dan juga boleh sesuai dengan harapan jemaat GKJ Jemaat Karangploso ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini juga kami mendoakan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami serahkan ini ya Tuhan boleh dapat dipergunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, Engkau berkati juga usaha pekerjaan seluruh jemaat yang sudah mempersembahkan ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan dan usaha pekerjaan kami semua ya Tuhan boleh senantiasa mengalami kesuksesan dan boleh mengalami kelancaran dalam pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Bapa kami di sorga, inilah seru doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri,
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan di dalam KPK 345 Tentrem Raharjo. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap